Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita seringkali mencari rejeki dari berbagai arah. Allah telah menjanjikan rejeki yang tak terduga bagi hamba-Nya yang senantiasa berusaha dan bertawakal. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, terdapat banyak cara untuk membuka pintu rejeki yang mungkin belum kita ketahui. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan, tetapi juga kedamaian dalam hati. Inilah 10 cara agar mendapat rejeki dari arah tak terduga menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, perbanyak zikir malam hari, termasuk dalam cara mendekatkan diri kepada Allah. Zikir malam hari merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang, dan sebagian dari waktu malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang." Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Mengingat Allah di malam hari bisa membuka pintu rejeki yang tak terduga. Saat manusia berada dalam keheningan malam, hati menjadi lebih tenang dan fokus untuk berzikir. Perbanyak zikir juga mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam sebuah hadits, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bangun di malam hari dan memperbanyak zikir kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya dari rejeki yang tak terduga." Hadits riwayat Ahmad. Dengan memperbanyak zikir, seseorang berusaha untuk selalu mengingat kehadiran Allah dalam hidupnya. Zikir malam dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca Al-Quran, memohon ampunan, atau mengucapkan tasbih. Pengamal zikir malam juga sering merasakan keajaiban dalam hidupnya, di mana rejeki datang dari arah yang tidak terduga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam beribadah, terutama di malam hari. Selain itu, zikir malam juga memberikan cahaya dalam hati, yang dapat memandu seseorang menuju jalan yang benar. Seiring dengan bertambahnya zikir, harapan dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah pun menjadi lebih tulus. Seseorang yang terbiasa zikir malam akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya. Mungkin, rejeki yang datang itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk tidak melewatkan waktu-waktu berharga ini. Selain mendapatkan rejeki, zikir malam juga merupakan sarana untuk menghindarkan diri dari keburukan dan godaan. Dengan rutin melakukan zikir malam, seseorang akan menjadi lebih sabar dan syukur dalam menghadapi ujian hidup. Akhirnya, zikir malam menjadi cara yang efektif untuk mendatangkan rejeki yang tidak terduga, sekaligus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kesadaran spiritual ini membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal rejeki. Melalui zikir malam, seseorang akan menemukan kedamaian dan keberkahan dalam setiap detik kehidupannya. Kedua, kuasai ilmu ekonomi, termasuk dalam pentingnya perencanaan keuangan. Menguasai ilmu ekonomi merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Memahami ilmu ekonomi membantu seseorang untuk lebih bijak dalam mengelola rejeki yang didapat. Seseorang yang memiliki pengetahuan ekonomi akan lebih mampu membuat keputusan finansial yang tepat. Selain itu, ilmu ekonomi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya investasi dan pengembangan diri. Dalam hadits, Nabi bersabda,
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadits riwayat Ahmad. Dengan memahami ilmu ekonomi, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Misalnya, dengan berinvestasi dalam bisnis yang dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ilmu ekonomi juga mengajarkan kita untuk menyusun anggaran dan menabung untuk masa depan. Dengan cara ini, seseorang dapat bersiap menghadapi kebutuhan mendesak di masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki pengetahuan ekonomi juga lebih mudah mendeteksi peluang rejeki yang mungkin muncul. Di samping itu, pemahaman ekonomi memberikan perspektif yang lebih luas tentang rejeki dan kekayaan. Dalam hal ini, rejeki tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari seberapa banyak kita mampu membantu sesama. Para ulama seperti Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa ekonomi berperan penting dalam masyarakat. Memiliki pengetahuan ekonomi menjadikan kita lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan. Seiring dengan itu, kita juga belajar untuk berinvestasi dalam hal yang halal dan sesuai syariah. Ilmu ekonomi mendorong kita untuk tidak berpuas diri dan terus belajar dalam menghadapi dunia yang dinamis. Dengan menguasai ilmu ini, kita dapat mengatur rejeki dengan baik dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Melalui cara ini, rejeki akan datang dari arah yang tidak terduga, karena kita telah bersiap untuk menerima keberkahan. Akhirnya, pengetahuan ekonomi menjadi salah satu kunci untuk membuka pintu rejeki yang lebih luas. Ketiga, pelajari strategi marketing Islami, termasuk dalam etika dalam berbisnis. Memahami strategi marketing Islami sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Konsep marketing Islami menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi. Dalam hal ini, konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu prinsip dasar dalam marketing Islami adalah tidak menggunakan manipulasi untuk menarik perhatian pelanggan. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, syiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. Hadits riwayat Tirmidzi. Menjalankan bisnis dengan etika yang baik akan mendatangkan keberkahan dan rejeki yang melimpah. Penerapan marketing Islami juga mencakup keadilan dalam penetapan harga dan pelayanan yang baik. Dengan cara ini, kita membangun kepercayaan dengan pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Menguasai strategi marketing Islami akan memudahkan kita dalam menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, kita dapat menemukan cara yang inovatif untuk menarik pelanggan tanpa melanggar prinsip syariah. Pengusaha yang memahami marketing Islami cenderung mendapatkan rejeki yang lebih berlimpah dan tidak terduga. Dalam perjalanan bisnis, penting untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan cara ini, kita turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik. Strategi marketing Islami mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keuntungan sosial. Membangun brand yang kuat dengan prinsip syariah akan memberikan kepercayaan lebih dari konsumen. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuka pintu rejeki yang lebih besar. Dengan memahami dan menerapkan strategi marketing Islami, kita akan meraih sukses dalam dunia bisnis. Pada akhirnya, keberkahan dalam bisnis kita akan datang dari Allah melalui berbagai cara yang tidak terduga. Keempat, menabung di tempat tak terduga, termasuk dalam manajemen keuangan yang cerdas. Menabung adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mengelola keuangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan apa yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surat Saba, ayat 39. Menyimpan uang di tempat yang tidak terduga dapat membantu kita menemukan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Hal ini juga mengajarkan kita untuk disiplin dalam mengelola keuangan. Seringkali, kita merasa bahwa menabung hanya dilakukan di bank atau tempat yang lazim. Namun,
menyimpan uang di tempat yang tidak biasa bisa menjadi alternatif yang menarik. Misalnya, menyimpan uang di dalam buku, kotak, atau tempat tersembunyi di rumah. Selain itu, menabung juga memberikan rasa aman dan tenang dalam menghadapi masa depan. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda, "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menabung, kita mempersiapkan diri untuk kebutuhan mendesak yang mungkin datang. Seseorang yang disiplin menabung akan menemukan bahwa rezekinya dapat datang dengan cara yang tidak terduga. Dalam banyak kasus, uang yang tersimpan dapat digunakan untuk peluang bisnis atau investasi. Menabung juga mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan uang. Dengan mengatur keuangan dengan baik, kita dapat menghindari hutang yang tidak perlu. Hal ini memungkinkan kita untuk menikmati hidup tanpa merasa terbebani oleh masalah finansial. Dengan menyimpan uang secara bijak, kita juga dapat membantu orang lain yang membutuhkan saat situasi darurat. Menyimpan uang di tempat yang tidak terduga menciptakan elemen kejutan dalam hidup kita. Seringkali, kita menemukan uang yang terlupakan saat melakukan bersih-bersih di rumah. Ini menjadi pengingat bahwa rezeki bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada akhirnya, menabung di tempat tak terduga dapat menjadi strategi yang menarik untuk menarik rezeki dari arah yang tidak terduga. Kelima, sesekali cek kembali dompet dan tas, termasuk dalam kesadaran terhadap hal kecil. Memeriksa dompet dan tas secara berkala mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Seringkali, kita menyimpan uang di tempat yang tidak kita ingat, seperti saku atau tas. Dengan memeriksa kembali, kita bisa menemukan uang yang tersisa atau barang berharga lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Quran Surat An-Nur ayat 38. Ini mengingatkan kita bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak kita duga, bahkan dalam bentuk uang sisa. Pengalaman menemukan uang dalam dompet atau tas dapat memberikan kebahagiaan tersendiri. Selain itu, hal ini juga mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Dengan rutin memeriksa barang-barang pribadi, kita menjadi lebih terorganisir. Mengambil waktu untuk melihat kembali dompet atau tas bisa menjadi meditasi yang baik. Kegiatan ini juga dapat menghilangkan stres, terutama ketika menemukan hal-hal berharga. Dalam banyak kasus, kita bisa mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari hasil pemeriksaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tetapi bisa dalam bentuk kecil yang terabaikan. Dengan memiliki kebiasaan ini, kita juga lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Terkadang, rezeki datang melalui cara yang sangat sederhana, seperti menemukan koin atau uang kertas. Disinilah pentingnya sikap syukur atas setiap rezeki yang kita terima. Kita juga bisa berbagi kebahagiaan ini dengan orang lain, misalnya dengan memberi sedikit dari yang kita temukan. Mengajarkan anak-anak untuk memeriksa barang-barang mereka juga bisa menumbuhkan kesadaran keuangan. Dengan cara ini, kita menanamkan nilai-nilai baik tentang pengelolaan rezeki sejak dini. Temukan keajaiban dalam hal-hal kecil, karena rezeki yang tidak terduga sering kali datang dari sana. Dengan bersyukur atas apa yang kita temukan, kita membuka pintu bagi lebih banyak rezeki di masa depan. Keenam, periksa bawah bantal, termasuk dalam kebiasaan tak terduga yang membawa berkah. Memeriksa bawah bantal dapat terdengar aneh, tetapi bisa menjadi cara untuk menemukan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki dapat datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Seringkali, kita menyimpan uang receh atau barang kecil di tempat-tempat yang tidak kita ingat. Dengan memeriksa bawah bantal, kita bisa menemukan sesuatu yang berharga. Dalam hadits, Nabi bersabda, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadits riwayat Ahmad. Ini menjadi pengingat bahwa rezeki seringkali datang dengan cara yang tidak kita bayangkan. Kebiasaan ini juga bisa menjadi simbol dari rasa syukur terhadap rezeki yang kita miliki. Mengajak keluarga untuk memeriksa barang-barang mereka bisa menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan.
Terkadang, kita bisa menemukan barang-barang yang sudah lama hilang dan ini bisa menjadi kejutan yang menggembirakan. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, termasuk di bawah bantal. Dengan cara ini, kita belajar untuk menghargai setiap rejeki, tidak peduli seberapa kecil. Pengalaman menemukan uang atau barang berharga di tempat yang tidak terduga seringkali memberikan kebahagiaan tersendiri. Rasa syukur yang kita panjatkan atas penemuan ini akan semakin membuka pintu rejeki di masa mendatang. Memeriksa bawah bantal juga bisa menjadi ritual malam yang menyenangkan sebelum tidur. Hal ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Setiap kali menemukan rejeki kecil, ingatlah untuk berbagi kebahagiaan ini dengan orang lain. Dengan berbagi, kita tidak hanya mendatangkan keberkahan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pada akhirnya, periksa bawah bantal menjadi salah satu cara sederhana untuk menemukan rejeki yang tidak terduga. Dari sini, kita belajar bahwa rejeki seringkali datang dalam bentuk yang sederhana, dan kita harus siap untuk menerimanya. Ketujuh, sesekali cek kembali investasi kecil, termasuk dalam kesadaran finansial yang berkelanjutan. Memeriksa kembali investasi kecil yang kita lakukan dapat memberikan kejutan positif dalam hal rejeki. Seringkali, investasi yang tampaknya kecil memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Quran Surat An-Nur ayat 38. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga, termasuk dari investasi kecil. Dengan rutin memeriksa dan mengevaluasi investasi, kita dapat mengetahui perkembangan yang terjadi. Terkadang, rezeki datang dari investasi yang kita lakukan tanpa banyak berharap. Dalam dunia bisnis, seringkali ada peluang yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Ketika kita melihat kembali investasi, kita dapat menemukan potensi yang mungkin terlewatkan. Kebiasaan ini juga membantu kita untuk belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan keterampilan finansial kita. Investasi kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi modal yang signifikan di masa depan. Selain itu, menyimpan catatan investasi dengan baik akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih bijak. Dengan cara ini, kita membuka diri untuk menerima rejeki yang mungkin datang dari arah yang tidak kita duga. Kita juga harus selalu bersyukur atas setiap keuntungan yang didapat, tidak peduli seberapa kecil. Kebiasaan memeriksa investasi juga bisa menjadi momen refleksi untuk mengevaluasi tujuan keuangan kita. Ingatlah bahwa rejeki yang melimpah seringkali diawali dengan langkah kecil yang diambil dengan bijak. Dengan memelihara investasi kita turut serta dalam menciptakan peluang baru. Kesadaran finansial yang berkelanjutan akan membuka lebih banyak pintu untuk rejeki yang tidak terduga. Pada akhirnya, investasi kecil bisa menjadi ladang yang subur untuk mendatangkan rejeki yang berlimpah. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap investasi, karena rejeki Allah datang dari banyak arah. Kedelapan, mencoba hal baru, termasuk dalam keberanian untuk berinovasi. Mencoba hal baru bisa menjadi kunci untuk membuka peluang rejeki yang tak terduga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang rutinitas, tetapi juga tentang eksplorasi. Mencoba hal baru dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam hidup kita. Keberanian untuk berinovasi seringkali membawa kita ke jalan yang tidak terduga. Dalam dunia bisnis, inovasi adalah salah satu faktor utama untuk menarik perhatian pelanggan. Ketika kita membuka diri untuk mencoba hal-hal baru, kita juga membuka pintu rejeki yang lebih lebar. Mencari pengalaman baru akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman orang lain atau dari berbagai sumber. Berani mengambil risiko yang terukur juga menjadi bagian penting dalam mengeksplorasi peluang baru. Dengan mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan atau kursus, kita dapat meningkatkan keterampilan dan nilai jual.
Ini adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja atau bisnis. Mencoba hal baru juga memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain. Dalam proses ini, kita bisa menemukan mentor atau teman yang dapat membantu dalam perjalanan karir kita. Pengalaman baru dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang membawa rejeki. Melalui eksplorasi, kita sering menemukan jalan yang tidak kita duga sebelumnya. Dengan demikian, keberanian untuk mencoba hal baru menjadi pendorong bagi rejeki yang tak terduga. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkah baru yang diambil adalah investasi untuk masa depan. Dengan membuka diri terhadap hal baru, kita dapat mengundang rejeki datang dari arah yang tak terduga. Mari terus berinovasi dan menciptakan peluang baru dalam hidup kita. Kesembilan, berbagi rejeki, termasuk dalam pentingnya bersedekah. Berbagi rejeki dengan sesama adalah salah satu cara yang efektif untuk menarik lebih banyak rejeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Tindakan berbagi rejeki menunjukkan rasa syukur atas apa yang telah kita terima. Ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu rejeki untuk diri sendiri. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api." Hadits Riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa sedekah membawa berkah dan kebaikan dalam hidup kita. Dengan berbagi rejeki, kita berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tindakan ini mengingatkan kita bahwa rejeki bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Banyak orang yang telah merasakan betapa besar dampak sedekah dalam hidup mereka. Seringkali, sedekah yang kita berikan kembali kepada kita dalam bentuk rejeki yang tidak terduga. Dengan berbagi, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kebiasaan ini juga membantu kita untuk tidak terjebak dalam sifat kikir. Dalam tradisi Islam, berbagi rejeki adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia. Melalui sedekah, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kita bisa memulai dengan memberikan sedekah secara rutin, meskipun dalam jumlah kecil. Melihat senyuman dan kebahagiaan orang yang dibantu akan memberikan kepuasan tersendiri. Dalam banyak kasus, berbagi rejeki dapat membuka pintu peluang baru bagi kita. Dengan demikian, tindakan berbagi bukan hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk berbagi rejeki, karena hal ini akan membawa keberkahan dalam hidup. Pada akhirnya, berbagi rejeki adalah cara yang efektif untuk mendatangkan lebih banyak rejeki dari arah yang tidak terduga. Kesepuluh, doa dan harapan, termasuk dalam hubungan dengan Allah. Mengandalkan doa dan harapan merupakan cara yang sangat penting dalam meraih rejeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga." Hadits riwayat Ahmad. Doa adalah salah satu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan memohon rejeki. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala rejeki. Memanjatkan doa dengan tulus akan mendekatkan kita kepada Allah dan membuka pintu rejeki. Terkadang, rejeki datang dari doa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati. Seseorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah cenderung lebih optimis dalam menghadapi hidup. Dalam perjalanan spiritual, doa juga memberikan ketenangan jiwa dan harapan. Berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga bersyukur atas apa yang telah diberikan. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu bagi rejeki yang lebih besar. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Dalam banyak kasus, rejeki datang dengan cara yang tidak terduga setelah kita berdoa dengan sepenuh hati. Ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu memperhatikan hamba-Nya yang berserah diri. Terkadang, rejeki datang dalam bentuk kesempatan atau ide yang muncul setelah berdoa. Dengan tetap berdoa, kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Allah dalam segala hal. Penting untuk tidak hanya berdoa saat membutuhkan, tetapi juga saat bersyukur. Dalam menjalani kehidupan,
Pastikan untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah. Doa dan harapan adalah jembatan untuk meraih rezeki dari Allah yang tidak terduga. Dengan memperkuat iman dan hubungan dengan Allah, rezeki akan datang dengan cara yang kita tidak duga. Akhirnya, marilah kita terus berdoa dan berharap, karena Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.